memperkenalkan diri. Nama Muhammad Jadil, yaitu calon guru penggerak angkatan 6, yaitu yang bertugas di STMK Merak 1, di mana pada saat ini saya akan bertolak untuk mengunjungi dan bermaksud berwawancara kepada Bapak Kepala Sekolah SD Tigadung 2 yang bernama Bapak Pipih Novian MPD. Alhamdulillah tersebut ini saya diberi kesempatan dan waktunya untuk mewawancarai tentang pengambilan keputusan berprinsip kebajikan, yaitu di mana ada kasus dilema ITK dan pendidikan moral. Baik Pak Kepala, sebelumnya saya mohon maaf dan terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ini salah satu tugas, yaitu dari modul 3.1 demonstrasi kontekstual. Itu untuk singkat waktu, kita mulai saja Pak Kepala ya. Iya, Begini Bapak, selama kepemimpinan di SD ini atau menjadi pemimpin pembelajaran sebagai kepala sekolah, mungkin ada kasus-kasus yang memerlukan keputusan yang menyangkut dalam dilema ITK atau pendidikan moral. Apakah kasus itu ada Pak? Ada ya. Kalau bisa diceritakan mungkin kasus apa yang selama ini yang membuat Bapak dilema atau pendidikan moral tersebut? Nah, yang dialami di sekolah ini kasus yaitu hubungan antar rekan kerja ya, rekan kerja itu Guru berarti ya? ini tenaga pendidik ya, diantaranya, yaitu hubungan yang kelihatannya kurang harmonis begitu terhadap sesama guru. Ini terjadi pada dilema etika ya, yaitu adanya keduanya benar tetapi bertentangan dalam mengambil keputusan. Kalau didiamkan, ini terjadi berkelanjutan terus, sehingga takutnya mempengaruhi kepada kinerja di sekolah ini. Sehingga jadi kemudian pasti kemudian lagi ya, pasti imbasnya ke murid. Maka sebelum saya melakukan pengambilan keputusan, itu kita kenali dulu apa itu yang dinamakan dilema etika itu tersebut. Diidentifikasi maksudnya. Identifikasi ya. Kita mengenali dulu bahwa ada situasi nilai-nilai yang bertentangan yang terjadi di sekolah ini. Satu, karena dilema etika ini pasti kita akan berhadapan dengan yang rasa yang mendasar gitu. Ada rasa cinta, kasihan diantaranya, Keadilan juga ada. keadilan, kebenaran, toleransi, tenggang rasa, tanggung jawab diantaranya itu. Nah, maka untuk mengambil keputusan perlu ada langkah-langkah diantaranya kita mengenali dulu, bahwa terjadinya ada nilai-nilai yang terjadi di sekolah ini, mengenali kasus tersebut. Yang kedua, setelah mengenali kita menentukan siapa saja ini yang terlibat dalam situasi ini yang terlibat. Kita tentukan dulu siapa-siapa nih orang-orangnya. Setelah itu ditentukan, langkah selanjutnya mengumpulkan fakta. Mereka mengumpulkan fakta oleh kita, mengumpulkan fakta dari yang tadi yang kita menentukan siapa-siapa yang terlibat, menentukan fakta, mengumpulkan langsung keputusannya ya. Mengumpulkan fakta yang relevan dengan situasi itu. Nah, setelah itu baru kita mengadakan pengujian atau uji benar lawan benar ini atau benar lawan salah gitu mereka ini. Nah, yang selanjutnya langkah itu yaitu uji coba paradigma yang terjadi pada mereka. Nah, selanjutnya karena ini kalau saya tinggalkan nanti saya juga sebentar lagi pensiun akan menjadi PR bagi saya terus-terusan. Maka harus saya ambil keputusan. Nah, setelah tadi menentukan siapa saja yang terlibat, terus mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut, saya panggil dan ambil keputusan. Saya panggil,
Tetapi di situ sifatnya bukan kita mau mengadili seseorang, tetapi lebih kepada masing-masing punya image nantinya, punya interpretasi masing-masing gitu, menengahi. Tetapi mereka juga yang kumpul itu setelah tahu bertentangan dan dalam mengambil keputusan, sehingga timbullah dilema etika pada mereka. Setelah itu terjadi musyawarah berlangsung, selesai itu tidak ada rasa marah terhadap mereka, akhirnya mereka berbaik kembali dengan kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri setelah mereka tahu bahwa oh saya teh dikerjain itu seseorang, sehingga bukan ini nih yang salah, sebetulnya itu yang salah gitu, mengambil keputusan sendiri masing-masing, tetapi dengan pengawasan dari kepala sekolah diarahkan, jadi sampai jangan memvonis seseorang lah gitu. Udah kesadaran diantaranya. Jadi Pak, keterangan Bapak cukup sportif semua ya. Jadi semuanya udah masuk dalam misalkan prosedur dalam mengambil keputusan, ya, terus prinsip dan langkah-langkah sudah masuk sebetulnya. Untuk selanjutnya mungkin ada tata cara jeda waktu Pak. Misalkan waktu apakah dalam mengambil keputusan itu secara tidak langsung atau Bapak ada waktu ya. Atau misalnya dipikir dulu atau gimana? Kalau kita melihatnya masing-masing permasalahan atau kasus, memang penanganannya berbeda-beda ya. Ada yang waktu itu juga harus cepat diambil keputusan, tetapi yang tadi kita angkat kasusnya itu memang perlu jeda waktu. Karena tadi ada pengolahan, pengumpulan data dulu, fakta dulu, ada jeda waktu. Betul. Jadi untuk ke depannya dalam tidak misalkan tidak merugikan orang lain, orang banyak gitu kan ya. Ya, satu tidak merugikan orang banyak, betul itu. Yang diambil berarti sikap di situ adalah mengambil keputusan yang tidak merugikan orang banyak. Betul. Jadi Bapak termasuk sistem coaching ya, jadi kemudian di sini. Selanjutnya mungkin yang terakhir Pak, mungkin ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau yang mendukung Bapak dalam pengambilan keputusan apa aja gitu yang untuk faktor apa aja? Otomatis mungkin pada faktor manusianya ya, orangnya gitu ya. Kedekatan kita juga dengan satu berarti faktor manusianya seorang, dimana kita juga gali itu permasalahannya apa nih, bukan dari si A aja, dari kelompok A dan kelompok B. Kita tanya lagi kelompok di sana, kita kumpulkan data ini, kita sinkronkan itu. Jadi faktor-faktor yang mendukung itu masalah orangnya di dua kelompok itu. Ada pihak ketiga mungkin yang namanya informasi mungkin atau langsung dengan pihak yang bersangkutan. Langsung dengan pihak bersangkutan, di sini nggak ada pihak ketiga. Sebab yang berkonfrontasi, nah itu saling memasukkan data, dikumpulkan. Jadi kita tidak mendengarkan dari satu pihak saja, kita kumpulkan fakta-fakta di antara itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan Bapak mengambil individu dan kelompok, Ya, itu bisa didirikan kebajikan dan rasa kasihan dan kasihan, terus toleransi, dan tanggung jawab ada. Iya. Terimbasnya untuk jangka yang akan datang kepada siswa dan ini. Iya, jangka panjangnya. Gitu. Sebab kalau tidak dituntaskan antara ini, imbasnya ke siswa otomatis. Mungkin sekian Pak, alhamdulillah keterangan Bapak dalam mengambil keputusan sangat memotivasi saya untuk kedepannya. Ini sudah termasuk sesuai dengan prosedur atau prinsip dan langkah-langkah dalam pendidikan menjelang kita ini atau pendidikan moral. Baik, demikian wawancara saya kepada Bapak Kepala Sekolah SDN 3 Kecamatan Tanjung. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Saya yaitu calon guru penggerak angkatan 6 yaitu Kabupaten Pandeglang di SDN nomor 1. Pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara kepada salah satu kepala sekolah, yaitu di mana sekolah ini terletak di Kecamatan Karangtanjung, yaitu SD Kadung Merak 2 ya.
Ini Pak, Bapak Ibu guru hebat. Ini Bapak Kepala Sekolah yang bernama Pak Lucita SPD MPD. Untuk itu saya langsung aja. Selamat pagi Pak Kepala. Pagi. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu aktivitas Bapak saya di sini. Saya minta waktunya sebentar. Yaitu ini salah satu tugas demonstrasi kontekstual, yaitu modul 3.1 di mana kami aksi nyata untuk wawancara Bapak. Yang pertama, mungkin selama ini Bapak dalam memimpin pembelajaran atau menjadi kepala sekolah ada sesuatu kasus yang merupakan kasus tersebut, yaitu dilema etika atau bujukan moral. Apakah ada Pak? Jelas dilema etika itu pasti ada, setiap sekolah pasti ada. Contohnya ada kasus ya, salah satu kasus yang Bapak membuat dilema etika pada diri sendiri. Ya, pertama kasus yang pertama ini saya temukan adalah kasus yang tentang anak megang kunci, bahkan dipercaya oleh seorang guru memegang kunci kelas, ya. Tapi anak tersebut menyalahgunakan wewenang. Ternyata setelah guru tersebut bawa uang ke sekolah, baru ketahuan beberapa bulan kemudian bahwa guru tersebut kehilangan uang sebesar 2 juta. Wali kelas. Kemudian guru itu laporan pada saya bagaimana tindakan yang harus dilakukan. Setelah itu tidak langsung dipanggil si anak tersebut, kita konsultasi dengan guru dulu. Nah, langkah yang diambil supaya si anak tersebut tidak mengalami, boleh dikatakan trauma atau mendapatkan bully dari teman-temannya, dengan cara identifikasi kasus dulu, ya. Dengan cara identifikasi, ketika suatu saat sedang ada pelajaran olahraga, maka si anak itu dibawa keluar, kasus penanganannya itu dibawa keluar, ada salah satu anak disuruh untuk menunggu dan bersembunyi, dan ternyata si anak tersebut setiap melakukan kegiatan olahraga memang nggak pernah ikut. Alasannya sakit, alasannya ada aja alasan. Tapi oleh guru mungkin dipercaya, identifikasi kasusnya, kemudian si anak tersebut disuruh nunggu tasnya, kemudian ada satu temannya disuruh untuk mengintai. Karakternya baik. Karakter baik. Nah, setelah diintai, maka benarlah bahwa anak tersebut mengambil uang. Dari situ ya panggil wali kelasnya lagi, kemudian tidak harus disebarkan. Ya, caranya supaya si anak itu tidak mengalami trauma, dipanggil di kantor, di ruang kepala sekolah, kemudian ibu gurunya menyuruh teman-teman si anak tersebut untuk tidak memberitakan atau mengabarkan secara luas ke masyarakat atau ke teman-teman lainnya lah. Itu tujuannya. Setelah itu muncullah, mungkin berita itu sudah masuk ke keluarganya, maka muncullah ada keluarganya tidak terima. Setelah tidak terima, bahwa mereka mengatakan bahwa tidak mungkin katanya anak tersebut, nah dipanggillah beberapa saksi. Bahkan si saudaranya itu karena merasa tidak terima mau memanggil LSM, mau diperpanjang. Nah, dari pihak sekolah sebenarnya tidak keberatan memanggil LSM ataupun apapun atau wartawan, silakan saja, karena memang datanya sudah kuat. Ya, itu malah dijelaskan ke pihak saudaranya itu, pihak keluarganya, bagi sekolah itu sebenarnya sudah tidak merupakan, bukan merupakan suatu
hal atau tidak akan memberatkan kepada keluarga. Yang penting si anak itu mengakui, dan jangan sampai tujuannya untuk kejujuran ya, anak tersebut ya. tujuan untuk kejujuran anak, jangan sampai si kejadian itu terulang bukan di SD Kadumerak 2. Mungkin kalau anak itu sudah terbiasa bisa saja ke masyarakat. Kalau sudah terjadi di masyarakat mungkin akan lain, akan berbeda. Itulah. Baik Pak, mendengar cerita Bapak tadi, baik sekali solutifnya bahwa sebelum memberikan keputusan berarti dipanggil gurunya dan siswanya. Terus keputusan apa yang Bapak terapkan? Apakah si siswa tersebut dikeluarkan atau bagaimana? Tidak Pak. Karena memang itu tanggung jawab kita ya sebagai kepala sekolah, bahkan sebagai guru, personil yang ada di SD Kadumerak 2 itu, untuk kasus seperti itu gimana sih supaya si anak itu, bahkan memang anak itu mau ada rencana mau keluar, ada rencana mau pindah, ya saya panggil lagi. Ketika diberi pengertian bahwa mau pindah pun, kalau kamu seperti itu ya tetap aja masih mending, artinya di sini sudah artinya pihak sekolah tidak mempermasalahkan hal itu ya. Kalaupun pindah, mungkin di sekolah yang baru suasananya akan berbeda Pak. Jadi Bapak istilahnya sudah menerapkan prinsip kasihan dan keadilan itu ya, keadilan itulah kasihan. Ya. Baik Pak, untuk selanjutnya apakah dalam kasus tersebut Bapak seorang pemimpin untuk mengambil keputusan, misalkan apakah ada jeda waktu atau misalkan dipikir dulu atau secara langsung spontan diputuskan? Ada jeda waktu, jelas ya. Jeda waktu seperti tadi, ketika keputusan itu sudah diambil, sudah sepakat, dan tiba-tiba kendalanya itu tadi ada jeda waktu, tidak begitu saya mulai keputusan langsung mengambil, enggak, karena dilihat dari beberapa faktor ya, faktor masyarakat, lingkungan sekolah juga harus dipertimbangkan. Ya. Yang terakhir Pak, yang terakhir itu dalam pengambilan keputusan, mungkin Bapak ada yang membantu atau mempermudah untuk mengambil atau memutuskan dilema atau kasus tersebut. Ya, jelas untuk mengambil keputusan itu saya tidak ambil sendiri, dan memang keputusan itu harus berdasarkan keputusan bersama. Ya, saya jelas ada yang membantu. Ketika saya mau mengambil keputusan, saya panggil guru, Pak, saran juga ada masukan. Ya, supaya apa? Supaya suatu saat nanti ketika keputusan itu sudah terjadi, sudah diputuskan, tidak akan terjadi permasalahan. Itu saja mungkin Bapak ya. Oke Pak, ya. Untuk kepentingan bersama ya, siswa dan sebagainya. Mungkin terima kasih Pak untuk wawancara saat ini. Jadi ada yang Bapak angkat tadi ada 2 kasus. Yang pertama ya bisa saya simpulkan itu tentang siswa, itu dilema siswa tidak mengambil sesuatu dengan kurang moral mungkin ya. Yang kedua itu mungkin wawancara saat ini saya tutup sekian. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Begitulah wawancara saya sebagai CGP kepada Bapak Kepala Sekolah SD Kadumerak 1. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, selamat pagi. Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu waktu Ibu dalam hari sosial hari, dan terima kasih sudah memberikan waktu buat Ibu. Ini ada tugas saya sebagai CGP Angkatan 6, di mana ditugasin untuk modul 31 yaitu mengadakan wawancara di 3 kepala sekolah. Lalu alhamdulillah, dulu yang pertama ini saya akan wawancara itu tentang pengambilan keputusan, yaitu dengan itu kasus dilema IPK dan atau pendidikan moral. Mungkin dimulai aja Bu ya. Yang pertama mungkin Ibu selama memimpin atau kepemimpinan pengajaran di sini di Kadumerak 1 itu mungkin menemukan kasus-kasus ya, kasus-kasus yang masih sulit termasuk di IPK, tapi prinsipnya kebajikan.
Yang pertama, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut untuk pengambilan keputusan tersebut? Ya, selama saya di sini sebetulnya banyak kasus yang terjadi, bukan hanya ke siswa, ke tenaga pengajar juga banyak. Hanya diantaranya yang akan saya ungkapkan yang baru-baru ini terjadi. Jadi yang pertama, ada sebelum saya memutuskan apa yang harus saya lakukan, saya mempelajari dulu kasusnya itu seperti apa, sehingga ketika saya mengambil keputusan, keputusan itu tidak merugikan atau memberatkan siswa atau tenaga pendidik yang terkena kasus tersebut. Nah, di antara yang kemarin yang terjadi yaitu ketika kami kedatangan promo dari satu perusahaan, yaitu dari perusahaan makanan yang akan memberikan makanan secara gratis kepada siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian terjadi satu peristiwa di mana pada waktu itu anak atau siswa kelas 2 melemparkan batu sehingga kena kaca mobil perusahaan tersebut. Kita melihat dari kasus tadi, Ibu sudah tidak langsung sudah menerapkan 4 prosedur dan 3 prinsip dan langkah pengambilan keputusan. Karena kita tahu ya bahwa dalam prinsip pengambilan keputusan itu ada keadilan dan kasihan ya. Itu adanya semuanya benar, itu istilahnya dengan etika. Untuk selanjutnya Bu, atas kasus tadi mungkin Ibu dalam menjalankan keputusan itu karena sama-sama benar dan sama mengambil kebaikan, langkah apa atau prosedur apa yang Ibu bisa lakukan? Yang pertama tadi setelah dipanggil kan ya, saya panggil ke orang tuanya juga, siswanya juga saya tanya kenapa sampai terjadi hal yang seperti itu. Siswa itu mengungkapkan bahwa dia tidak sengaja. Orang tuanya juga sama, karena mungkin dia sudah ngobrol dengan anaknya, sama katanya itu tidak sengaja. Dan pada akhirnya saya panggil pihak perusahaan yang makanan tadi, saya panggil ke kantor dan saya duduk bersama dengan mereka. Akhirnya mereka pertama memang dia itu memberatkan kepada sekolah, ke anak ya, bukan ke sekolah, karena anak yang melakukan, dia jadi harus mengganti kaca yang pecah itu. Dan akhirnya saya ngobrol-ngobrol, akhirnya alhamdulillah saya ngobrol, akhirnya apa, orang tua juga keberatan karena dia merasa itu tidak sengaja katanya. Akhirnya saya ngobrol lagi dengan perusahaannya, akhirnya dapat satu keputusan bahwa itu tidak semuanya dibebankan kepada siswa. Oke, dengan evaluasi nomor 2 ya, dan pihak yang terkait. Selanjutnya yaitu Ibu dalam mengambil keputusan dari kasus tadi, mungkin ada tantangan dari diri Ibu. Tantangan apa yang Ibu? Yang pertama saya tantangan mungkin melihat ke anaknya ya. Anaknya jadi kasihan takut trauma gitu ya. Karena anak itu ketakutan karena mungkin masih kecil, kemudian dia merusak barang orang lain dan akhirnya merasa ketakutan. Nah, akhirnya kan lihat, waduh nanti bisa jadi anaknya tidak mau sekolah lagi karena dia mengalami hal yang akhirnya saya ngobrol sama anaknya ini, kemudian saya juga ke orang tuanya juga jangan sampai anaknya itu dimarahi juga karena itu kan dia tidak dengan sengaja. Baik, untuk selanjutnya Bu, dalam penyelesaian atau memutuskan misalkan sudah ambil identifikasi dan fakta-fakta yang ada, apakah ada jeda waktu atau langsung sesuai itu diputuskan? Ya, kalau jeda waktu mungkin saya ke perusahaannya ngobrol, saya minta si mobil itu perbaiki dulu. Jadi ada ya, perbaiki dulu, nanti setelah ada nilainya itu kerugiannya berapa, baru kita ngobrol lagi duduk bersama lagi. Mungkin yang terakhir Bu, itu faktor-faktor apa yang mendukung Ibu atau ada pihak lain yang mendukung untuk mengambil keputusan? Otomatis pendukung itu dari perusahaannya sendiri, karena mereka ketika sudah ngobrol dengan secara langsung, mereka juga menyadari bahwa itu memang anak tidak sengaja, dan akhirnya mereka memutuskan, ya Bu, nanti kerugian ini akan kita tanggung bersama. Baik, mungkin itu Bu wawancara saya ke Ibu itu tentang pengambilan keputusan. Alhamdulillah
selesai sudah. Terima kasih atas waktunya. Demikian wawancara saya sebagai penjabat kepada Ibu Kepala Bu Aprida Aryani, yaitu Kepala SDN Kali Merak 1 Kecamatan Karanggading. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.